Rabbi ya Tuhan kami, ketika kedua orang tua kami masih hidup ya Allah, berilah mereka umur yang panjang ya Allah, berilah mereka kesehatan ya Allah, mudahkan sekalian urusannya ya Allah, dan berilah mereka kemudahan dalam menghadapi kehidupan di dunia ini ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, ketika kedua orang tua kami sudah tiada ya Allah, ketika kedua orang tua kami sudah berada di alam kuburnya ya Allah, بحماك دمعي كم فاض الحزن ندى ومداد أفقي كم أباح النجم سنا وكأن دموع عيني كالجذع لما رأى يبكي الفؤاد ويشدو للقاك رسول الله للقاك رسول الله يا نبي سلام عليك. Masyarul muslimin, sedang Jumat yang berbahagia. Adapun judul khutbah kita pada siang yang berbahagia ini, penyebab terputusnya dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, berbicara kita dalam masalah rezeki. Ada kita ini yang dengan jalan mudah diberikan oleh Allah taala rezeki di dalam hidup dan kehidupan kita. Dan ada pula kaum muslimin yang berbahagia, Allah memberikan yaitu dengan jalan yang sulit dalam memberikan rezeki di dalam hidup dan kehidupan kita. Maka kaum muslimin yang berbahagia, rupanya dalam masalah kesulitan mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, ini memang ada penyebabnya di dalam hidup dan kehidupan kita. Maka kaum muslimin yang berbahagia, ketika kita melakukan sebuah perbuatan di dalam hidup dan kehidupan kita, maka disitulah nanti kaum muslimin yang berbahagia, Allah akan mempersulit bagi kita untuk mendapatkan rezeki darinya. Maka kaum muslimin yang berbahagia, di antara penyebab betapa sulitnya kita mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kaum muslimin yang berbahagia, dengan kita melupakan untuk mendoakan kedua orang tua kita. Masyarul muslimin yang berbahagia, jadi ketika kita lupa untuk mendoakan kedua orang tua kita, maka ini penyebab yang pertama kaum muslimin yang berbahagia, yaitu betapa sulitnya nanti kita mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika kita tidak mendoakan kedua orang tua kita, kaum muslimin yang berbahagia, maka ini bahagian daripada perbuatan anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ketika berbakti kepada kedua orang tua kita, ini adalah perintah Allah Ta'ala yang nomor 2 setelah Allah memerintahkan manusia untuk beribadah kepadanya. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, nomor 2 perintah Allah Ta'ala kepada manusia setelah Allah memerintahkan manusia untuk beribadah kepadanya. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, walaupun kita memiliki seorang raja di dalam hidup dan kehidupan kita, maka ketika kita berhadapan dengan seorang raja, siapa yang paling kita utamakan? Tetap kedua orang tua kita. Maka kaum muslimin yang berbahagia, berdasarkan ayat yang kami bacakan tadi, apa kata Allah Ta'ala? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada engkau untuk senantiasa beribadah kepadanya dan untuk tidak beribadah kepada selain daripadanya. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu hendaklah selalu berbuat baik. Maka kaum muslimin yang berbahagia, ketika kita tidak mendoakan atau
melupakan doa untuk kedua orang tua kita dalam hidup dan kehidupan ini, kaum muslimin yang berbahagia. Inilah salah satu penyebab rezeki kita disulitkan oleh Allah di dalam hidup dan kehidupan kita. Sebagaimana dalil yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Idza tarakal abdud du'a'u lil walidaini fa innahu yanqati'u anhu rizquhu. Hadis riwayat Imam Hakim. Dia apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apabila seorang hamba, apabila seorang anak manusia taraka doa, meninggalkan doa lil walidaini, untuk kedua orang tuanya, fa innahu yanqati'u anhu rizquhu, maka pastilah kata Rasulullah, orang itu akan terputus dari rezeki yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bin yang berbahagia, mendoakan kedua orang tua kita ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang anak. Baik kedua orang tua kita masih hidup ataupun kedua orang tua kita sudah tiada. Maka ketika kita apakah selesai daripada melaksanakan ibadah sholat, maka wajib hukumnya kita untuk mendoakan keduanya. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Jumat yang berbahagia. Kalau masalah usaha mungkin kita sudah cukup. Apa yang tidak kita kerjakan dalam kita berusaha. Dan juga mungkin dalam masalah waktu. Ketika kita berusaha, kita sudah berusaha sekuat tenaga kita. Namun hasil daripada usaha kita itu, tentu kita yang merasakannya, kaum muslimin yang berbahagia. Maka ketika kita dalam masalah berusaha, ketika kita dalam menggapai rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala, ketika kita masih ada kesulitan untuk mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sesuai hasil dengan pekerjaan yang kita lakukan, maka apa yang paling pertama kita koreksi dalam kehidupan kita? Yang paling pertama itu bukan pekerjaan kita, tapi ketika kita masih merasakan kesulitan mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali yang mesti kita cek di dalam hidup dan kehidupan kita, mendoakan kedua orang tua kita. Tetapi kaum muslimin yang berbahagia, rupanya ketika kita jarang untuk mendoakan kedua orang tua kita ini, kaum muslimin yang berbahagia, itulah yang menyebabkan kita merasa kesulitan mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, apapun pangkat jabatan yang kita miliki, orang tua kita tetap menjadi orang tua kita. Walaupun kita seorang pejabat, walaupun kita menjadi seorang presiden, maka kemuliaan orang tua kita tetap berada di atas kemuliaan kita. Walaupun kita seorang pejabat, walaupun kita seorang presiden, kemuliaan orang tua kita tetap berada di atas kemuliaan kita. Kadang kaum muslimin yang berbahagia, ada juga manusia ini, ketika di dalam hidup dan kehidupan, dengan mudah saja dia menitipkan orang tuanya kepada panti jompo. Alasannya dia sibuk, tidak bisa mengurus orang tuanya. Kaum muslimin yang berbahagia, ada ini seorang anak yang tega memasukkan orang tuanya ke dalam panti jompo. Kenapa? Alasannya tidak sempat, sibuk, tidak bisa mengurus orang tuanya. Betapapun tingginya pangkat jabatanmu waktu itu, kaum muslimin yang berbahagia, betapapun kemuliaanmu di sisi manusia ketika itu, ketika kita menggoreskan rasa sakit di hati orang tua kita,
maka Allah pasti akan menghancurkan kekuasaan yang sedang kita miliki. Kita menyakiti perasaan orang tua, maka Allah pasti akan menghancurkan kemuliaan yang kita miliki di dalam hidup dan kehidupan ini. Maka begitulah kaum muslimin yang berbahagia, yaitu pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita hanya mencari kemuliaan untuk sepotong doa, Allahumma ufirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi ketika kita berdoa, inilah satu doa yang tidak boleh kita dilupakan ketika kita berdoa. Maka jangan kita hanya mendoakan anak-anak kita, kaum muslimin yang berbahagia. Kita hanya jangan mendoakan istri kita, lalu melupakan doa untuk orang tua kita. Maka ingat kaum muslimin yang berbahagia, ketika kita melupakan doa untuk kedua orang tua, maka inilah sebagai penyebab di dalam hidup dan kehidupan kita, yaitu betapa sulitnya rezeki kita yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang tua kita yang sudah tiada, orang tua kita yang telah meninggal dunia, maka setiap saat mereka yang sudah ada di alam kubur itu sangat-sangat menunggu kehadiran doa seorang dari anaknya. Setiap saat dia berharap itu. Ketika dia berada di waktu pagi, dia berharap, wahai malaikat, untung anak saya nanti membacakan doa untuk saya ketika zuhur. Rupanya anak seorang jenazah tadi yang sudah berada di alam kubur, anaknya sangat sibuk. Rupanya anaknya lupa mendoakan orang tuanya yang tengah berada di alam kubur. Kemudian menjelang asar, orang tua itu juga berharap, wahai malaikat, mudah-mudahan di saat asar anak aku bisa membacakan aku doa. Mungkin anak-anaknya juga terlalu sibuk dalam hidup dan kehidupan di dunia. Juga rupanya waktu asar anaknya juga tidak sempat mendoakan kedua orang tuanya yang ada di alam kubur. Mereka masih berharap, wahai malaikat, mudah-mudahan di waktu maghrib nanti anak saya bisa membacakan saya doanya. Rupanya siang hari anak daripada jenazah yang sudah berada di alam kubur ini siangnya bekerja. Maka ketika mulai malam dia merasa capek, juga tidak mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian menjelang isya lagi sebagai harapannya, wahai malaikat, mungkin nanti ketika waktu isya anak saya akan bisa mendoakan saya. Rupanya ketika anaknya selesai sholat, anaknya langsung tidur, juga tidak mendoakan kedua orang tuanya. Sampai subuh dia juga masih berharap, untung-untung ketika subuh anak saya juga akan mendoakan saya. Rupanya kaum muslimin yang berbahagia, di waktu subuhnya anaknya tidak terbangun pada waktu subuh itu, maka juga tidak mendoakan kedua orang tua. Apa kata orang tua ketika itu? Wahai ya Allah, sungguh malang nasib hamba ini ya Allah. Punya anak, namun jangankan yang lain, jangankan ibadah sedekah, doa pun mereka melupakan hamba di sini ya Allah. Maka untuk itu kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan bagaimanapun sibuk kita di dunia ini, apapun usaha yang kita lakukan, ingat, ketika kita ingin mendapatkan rezeki secara mudah daripada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita melupakan untuk mendoakan kedua orang tua kita, baik mereka masih hidup ataupun mereka telah tiada.